Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita ASOM Channel. Manakah yang lebih mudah memanennya, maggot media kering atau maggot media yang basah? Ikuti videonya sampai selesai. Nah, kalau medianya kering seperti ini sangat gampang untuk memanennya, yaitu cukup dengan kita aduk-aduk, kita kumpulkan jadi satu di tengah, otomatis dengan sendirinya nanti dia akan turun ke bawah. Nah, kita sudah udah diaduk, udah kumpulkan, kita tunggu 1-2 menit, dia akan turun maggotnya, dan setelah itu kita ambil kasgotnya pelan-pelan, dikit-dikit yang di atas, sampai nanti kasgotnya bersih dikit. Ya, tetap ada yang terbuang, tapi tidak banyak, katut terbawa oleh kasgot yang kita ambil. Namun tidak masalah karena cuma sedikit. Untuk membuat media kering seperti ini banyak caranya. Ini dipengaruhi juga oleh faktor pakan, pola kita mengasih makan maggotnya. Kalau kita bikin kering semua, misalkan maggot-maggot kita bikin kering semua, itu pakannya campuran dari mulai sampah sayuran, sampah buah, dan atau sampah-sampah apa, tapi kita campur dengan kohe. Dan kalau misalkan banyak kandungan airnya pakannya, kita kurangi kandungan airnya agar nantinya menghasilkan maggot atau media yang kering seperti ini. Namun kita juga jangan memaksakan. Kalau misalkan limbah di sekitar kita cuman adanya seperti itu yang bisa menghasilkan sampah atau media basah, ya kita manfaatkan saja, kita kurangin airnya dikit-dikit walaupun nanti basahnya tidak terlalu basah. Nah, ini sudah mulai kelihatan maggotnya berkumpul di bawah. Tetap kita ambil kasgotnya dikit-dikit, nanti tinggal maggotnya saja yang tersisa. Karena kalau misalkan kita nggak ada kohe atau apa campuran-campuran sampah lainnya atau sampah yang kering, akibatnya nanti kita kalau memaksakan harus siap-siap dana untuk membeli pakan atau pakan maggotnya. Nah, padahal tujuan kita itu efisiensi penekanan biaya pakan untuk ternak-ternak kita. Tapi kalau misalkan seperti itu, kita harus menghitung lebih perinci lagi kalau misalkan pakan maggotnya kita beli. Suatu saat tempat kita mungkin insya Allah kita bikin kering semua, karena kita masih memanfaatkan limbah yang ada, yaitu kentos kelapa yang sangat banyak sekali kandungan airnya. Karena waktu ini masih sibuk untuk menata-nata kandang dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah tertata semua, insya Allah akan saya bikin efisiensi lagi untuk pengolahan masalah maggotnya. Karena kalau misalkan kita budidaya maggot BSF, kalau kita tidak jeli, tidak mengamati, tidak mempelajari, kita akan sambat. Kita harus tahu cara membuat medianya agar kering, kita harus tahu cara memanennya bila kering bagaimana, bila medianya basah becek atau bagaimana, dan lain sebagainya. Kita harus jeli dan lain sebagainya. Nah, ini sudah bersih maggotnya, tinggal kita pindahkan ke tempat wadah. Nah, ini kita kebiasaannya kalau medianya seperti ini kita langsung kasihkan ke ternak-ternak, tidak perlu kita cuci karena kering dan tidak bau atau tidak lengket. Bahaya Mas? Tidak, alhamdulillah yang kita praktekkan, walaupun ini maggot dipandang di bawah kandang ayam, otomatis makannya kan kotoran-kotoran ayam tersebut. Namun kita tetap langsung kita berikan ke ayam-ayam kita. Alhamdulillah aman, tidak ada kendala. Nah, ini ada media yang sangat basah sekali. Ini faktornya bukan karena apa-apa. Ini kalau hujan angin, berapa hari hujan angin itu tampu itu airnya masuk kena angin. Itu karena ada ayam-ayam yang nakal,
akhirnya plastik dan pelindungnya jebol untuk masuk ke sini. Jadi akhirnya basah seperti ini. Nah, ini kalau misalkan kita panen itu sangat susah. Namun ada caranya yang paling mudah, nanti kita ikuti terus. Cara yang paling mudah untuk memanen media yang sangat basah sekali ini, beceknya sangat luar biasa nih. Ini kalau disaring dengan waring alian pasti itu juga tidak akan turun semua. Dan juga kalau misalkan seperti yang tadi yang kering juga sangat sulit sekali. Kita ambil maggot yang becek. Nah, sebelumnya kita sudah menyediakan waring streaming nyamuk yang biasanya untuk kandang lalat. Itu kita jahit, kita bikin seperti karung. Lalu maggot yang sudah kita ambil, kita masukkan ke dalam waring tersebut untuk kita cuci atau untuk kita hilangkan kotoran yang sangat becek, yang sangat lengket sekali dengan air. Kita kocor, lalu kita aduk-aduk dengan tangan atau kita goyang-goyang waringnya juga bisa. Yang penting nanti media beceknya yang sangat lengket itu bisa terbuang dengan larut dengan air. Nah, ini juga waring ini bisa kita gunakan untuk nyuci maggot yang sudah bersih. Nah, biasanya kalau misalkan kita mau membuat maggot kering atau dried, itu kita cuci dulu sebelum di open, kita bersihkan. Atau misalkan teman-teman budidaya maggot BSF yang bau atau maggotnya bau, itu kita bisa cuci dengan seperti ini agar bersih dan hilang yang menyebabkan bau bisa hilang. Nah, kalau misalkan sudah bersih dari kotoran-kotoran kaskus yang lembut, ini tinggal kotoran-kotoran yang kasar atau kotoran-kotoran yang tidak larut lewat air atau larut melalui waring tersebut. Lalu kita tiriskan, tiriskan seperti bikin kue saja, ini ditiriskan agar kandungan airnya nanti tidak terlalu banyak atau tidak terlalu basah untuk maggotnya. Kalau sudah tiris, kita taruh di dalam kita taruh di bak, kita ambil atau kita diamkan dulu biar pas maggotnya turun, lalu kita ambil dikit-dikit kaskus yang kasar agar bersih atau enak untuk mengambilnya dan tidak terlalu banyak maggot yang ikut terbawa oleh kaskus-kaskus yang kita buang. Faktor-faktor basah itu banyak sekali. Di antaranya tadi kena hujan atau terhempu air atau air minum dari ternak atau faktor pakan maggotnya. Karena pakan maggot limbah itu di setiap tempat masing-masing atau tersedia masing-masing, jadi kadang-kadang ada yang medianya becek. Nah, kalau seperti ini sudah harus kita tahu caranya. Nah, sesudah itu kita taruh di waring streaming yang biasa untuk ayaan pasir yang sudah kita desain, lalu agar kita ratakan maggotnya turun ke bawah dan kaskus-kaskus yang kasar bisa tertinggal di streaming di atas. Nah, ini sudah turun, kita lihat tinggal maggotnya sudah bersih dan turun semua. Tinggal 1-2 yang belum, kita biarkan agar turun semua. Kalau sudah bersih, tinggal kita kasihkan langsung ke ternak-ternak kita. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa maggot yang basah, media yang basah itu sangat perlu tenaga ekstra untuk memanennya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.